Ya, selamat siang. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode simplex bilangan besar M. Apa itu bilangan besar M atau Big M? Bilangan besar M ini adalah bilangan terbesar dalam semesta pembicaraan. Tapi konsep Big M ini berbeda dengan konsep tak hingga. Contohnya, di sini apabila kita memiliki tak hingga dikurangi tak hingga, ini hasilnya tak tentu. Nah, berbeda dengan Big M. Sedangkan kalau M dikurangin M, ini hasilnya 0. Begitu ya. Jadi M ini bisa dimisalkan sebuah bilangan yang sangat besar. Bilangan tak hingga juga tidak dapat dibandingkan. Misalnya tak hingga ini belum tentu lebih dari tak hingga dikurangin 1. Namun Big M dikurangin 2 itu pasti lebih kecil daripada 3M. Contoh lainnya, di sini kita bisa memiliki bilangan-bilangan M gitu ya, yang sangat besar. Misalnya M tambah 2 ini pasti lebih dari 0 karena M-nya sangat besar. Kemudian contoh lainnya di sini ada 8M ditambah 1. Nah, 8M ini pasti sangat besar, lebih dari 0. Juga ada perbandingan 8M ditambah 1 pasti lebih besar daripada 7M tambah 2000. Nah, untuk memudahkan kalian bisa memisahkan Big M ini sebagai millions misalnya. Atau dalam bahasa Indonesia bisa misalkan sebagai miliar begitu ya. Jadi miliar sesuatu yang sangat besar. Jadi 8M berarti 8 miliar tambah 1 pasti lebih besar daripada 7 miliar tambah 2000. Nah, tapi tentu saja miliar ini juga masih kurang besar kalau ada bilangan yang lebih besar daripada miliar begitu ya. Sehingga kita bisa misalkan max misalnya atau bilangan maksimum yang terbesar begitu ya. Atau bilangan-bilangan lain yang menunjukkan besar. Misalnya maha gitu, maha sangat besar, tapi bukan sangat besar. Jadi maha maneh w gitu ya. Nah, di sini Big M atau bilangan yang sangat besar akan kita gunakan dalam metode simplex. Begitu, sehingga diagram alir metode simplexnya ini adalah pengganti alternatif dari metode simplex dua fase. Nah, kalau kalian sebelumnya di simplex dua fase itu harus ada fase 1 dan fase 2 di mana di situ fase pertama menghilangkan artifisial. Tapi kalau untuk di metode simplex bilangan besar M ini kalian tidak perlu menggunakan dua fase. Jadi hanya satu fase saja. Tapi di sini ada penambahan koefisien M pada variabel artifisialnya. Langkahnya sama saja dengan langkah-langkah metode simplex biasa. Yang pertama mengubah masalah, yaitu menambahkan variabel select dan artifisial. Tapi tentunya artifisialnya ditambahkan dengan koefisien M-nya. Kemudian adalah membuat tabel simplex awal. Di sini hampir sama langkahnya dengan metode simplex dua fase, yaitu akan dilakukan OBE untuk mendapatkan basis standar. Yang berikutnya adalah kembali lagi dengan metode simplex biasa, yaitu menilai fungsi tujuan ya. Kalau maksimum ZC min CJ-nya harus lebih dari 0 dan kalau minimum harus kurang dari 0. Nah, apabila itu telah sesuai, maka artinya langkah-langkah dalam metode simplex telah selesai. Namun, apabila belum sesuai, maka diperlukan suatu langkah yang lain. Itu langkah keempat dan langkah kelima. Langkah keempat adalah kita harus menentukan pivot elemen ya, atau elemen unsur pusat, elemen inti yang akan menjadikan satu utama gitu. Nah, kalau satu utama atau pivot elemennya pada persoalan maksimum, nilai kolomnya itu harus yang terkecil dan barisnya harus yang terkecil. Sementara sebaliknya kalau minimum, kolomnya harus terbesar, nilai kolomnya terbesar, tapi nilai barisnya harus tetap terkecil. Setelah diketahui pivot elemennya, maka kalian lakukan OBE-nya untuk membuat tabel simplex yang baru. Nah, setelah dilakukan OBE selesai, maka kalian kembali nilai fungsi tujuannya. Ya, apakah dia ZC min CJ-nya sudah sesuai atau belum. Kembali lagi dan lakukan lagi langkah-langkah lainnya. Seperti diagram alir tersebut. Nah, contoh, kita akan selesaikan soal metode simplex yang minggu kemarin, masih sama yang kita selesaikan dengan metode dua fase, begitu, yang ini. Kita akan selesaikan dengan metode simplex Big M atau bilangan besar M ini. Ya, ini soalnya maksimumkan Z sama dengan negatif X1 tambah 2X2, kemudian X1 tambah X2 lebih dari sama dengan 2.
Ini metode simplex big M itu hanya digunakan ketika salah satu kendala atau semua kendala terdapat tanda lebih dari atau lebih dari sama dengan atau sama dengan. Nah, ini penambahan select karena kedua tanda di kendala itu memiliki tanda lebih dari. Negatif ya tandanya karena untuk jadi sama dengan. Nah, sementara artifisialnya adalah X6 dan X7 kita tambahkan di akhir. Nah, jadi kalau untuk yang kurang dari kita tidak memerlukan artifisial begitu. Nah, begitu juga dengan Z-nya. Di sini ada yang berbeda ya. Kita jadikan implisit dulu, jadinya Z ditambah X1 dikurangi 2X2. Nah, ditambah 0X3, koefisiennya 0 karena dia select. 0X5. Nah, ini dikurangi M. X6 dikurangi M. X7. Wajib seperti ini ya. Nah, karena ada big M-nya ditambahkan di sana, di Z. Nah, kalau kita masukkan ke dalam tabel simplex awalnya, bentuknya akan jadi seperti ini. Ya, ini tinggal memindahkan saja. Nah, dari sini kita lihat bahwa X6 dan X7 ini masih belum memenuhi basis standar, sehingga kita harus lakukan operasi basis elementer untuk membuatnya menjadi basis standar atau koefisiennya 0 semua. OB yang dilakukan adalah seperti ini. Nah, ini kita lakukan, contohnya adalah R1 adalah R1 tambah MR2, MR3. Hasilnya seperti ini OB-nya. Nah, kita lihat ZC min CJ-nya di sini min 1, kemudian 2 ditambah 2M. Itu kan masih positif ya. Nah, yang lainnya negatif atau 0. Sehingga X2 ini, kolom X2 ini menjadi kolom dari pivot elemennya. Karena dia yang positif, ya, yang paling besar. Gitu. Nah, kemudian ini PS1-nya. Nah, untuk mencari barisnya pasti sudah tahu ya, sama dengan metode simplex biasa. Kita ambil berarti 2 dibagi 1 dan 1 bagi 1 dan 3 bagi 1. Ambil yang terkecil, dia dapatkan elemennya yang baris di X7. Sehingga X2 akan menggantikan X7. Kemudian kita lakukan OB-nya seperti ini. Untuk baris 2, baris 1 seperti ini. Untuk menghilangkan di baris 1, kita akan menolkan 2 ditambah 2M, tentunya dikurangi 2 ditambah 2M kalikan R3 ya. Nah, kemudian kita lakukan juga untuk menghasilkan TS2, ini hasil OB-nya. Ternyata di tabel simplex 2 juga masih ada yang besar ya, yang positif. Dan 1 ditambah 2M ini lebih besar daripada 2 ditambah M. Sehingga kita ambil kolom X1 ini menjadi kolom pivot elemen. Untuk mencari barisnya adalah 1 dibagi 2, 1 bagi negatif 1, ini negatif, 2 dibagi 1. Yang terkecil adalah baris X6. Nah, ini seringkali salah ya dalam membuat langkah-langkahnya. OBE-nya ingat bahwa ini 2 harus dijadikan 1 utama dulu. Jadi harus dibagi dulu dengan 2. Setelah dia jadi 1, semuanya setelah 1 baris ini X6 dibagi dengan 2, baru bisa dilakukan OB. Ingat itu. Jangan lakukan OB ketika ini masih 2. Ya. Nah, kita lakukan lagi TS3, pasti kalian sudah bisa pada tahapan ini saya percepat, TS4, TS5, sehingga hasilnya ditemukan. Oh iya, ini salah soalnya, seharusnya soalnya bukan maksimumkan, tapi harusnya minimumkan. Nah, karena kita lihat di sini bahwa ZC dikurangin CJ-nya sudah kurang dari 0 semua atau sama dengan 0 ya. Negatif 2 dikurangin M itu semua negatif ya. Nah, begitu saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga dapat dipahami.